Rutin setiap malam Jumat hari. Insyaallah kita bahas ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sebenarnya sederhana, cuma kemudian belakangan menjadi bahasa keren. Ma'rifatullah artinya apa? Yang mengenal Allah, yang mengerti Allah. Sebenarnya ma'rifatullah itu kebutuhan setiap hamba. Mestinya setiap hamba itu berkebutuhan untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena secara logis mestinya seseorang yang menerima sesuatu pasti dia ingin tahu siapa yang memberinya, dari mana pemberian itu. Tuh logisnya begitu. Sebab kota kepala kilo ini setinggi dia, tidak bertenang oleh dia. Ingin melangkah ia, mestinya begitu. Mestinya. Nah, kita ini tiba-tiba hidup, diberi akal, diberi panca indera. Ya. Ada air yang bisa diminum, ada udara yang bisa dihirup, atau ada di bumi. Mestinya kita tahu siapa yang memberi saya udara yang bisa hidup, siapa yang menciptakan semua ini. Mestinya itu Tuhan. Ya, tetapi karena kita dipengaruhi oleh syaitan, sehingga pengaruh syaitan itu yang menghalangi kita, yang menggiring kita kepada hanya bergantung pada yang zahir, sampai tidak mau mengetahui hakikatnya. Itu masalahnya. Nah, berbicara tentang tauhid itu kalau di Indonesia, di Jawa khususnya, itu rujukannya kitab yang disusun oleh Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi itu juga menjadi rujukan dari ada tarekat yang pernah di sini ya, Muhammadiyah, Al-Idrisiyah, As-Sanusi ya, itu di situ. Ya, cuma agak direnovasi ya. Direnovasi terakhir oleh dengan Baharudin, Ustaz Baharudin. Masak kok agak dari Tomia Pak. Adiknya Ustaz Kansa, anak Bang Mustafa, itu yang mereproduksi bahasa itu agak-agak modern. Lalu bikinlah tarekat baru. Ya, sering pernah ada di sini ya. Di Bone siapa? Sarudi kayaknya di Bone yang menjadi. Itu dari situ. Kitabnya namanya Ummul Barahin. Itu kitabnya tipis, kitab biasa, maksudnya kitab dulu tidak ada kitab biasa. Ya, kecil-kecil tulisannya. Jadi sama kayak Irsyadul Ibad, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu kayak gitu kitab-kitabnya. Yang model-model di kitab dulu. Nah, lalu kau disyarah oleh Al-Imam Ad-Dasuki di belakang. Itu nanti menjadi rujukan Imam Nawawi itu Al-Ghazali. Nah, tapi ini simpel di situ yang agak standar. Pembahasan awal itu tentang ma'rifatullahi wa ma'rifatur rasuli. Bagaimana mengenal Allah dan Rasulullah. Lalu dibahaslah di situ. Saya tidak bawa kitabnya Uji dan masalah kita kecil dan begini. Kita diajari oleh Imam As-Sanusi itu tentang hukum. Kalau pengetahuan kita hukum itu aturan dong selama ini, hukum positif atau hukum perundang-undangan aturan. Ya. Padahal bukan sekedar itu aturan yang masuk hukum, tapi bukan sekedar aturan. Apa penjelasan Imam As-Sanusi? Al-hukmu wa isbatu amri li amri. Isbatu amri li amri atau isbatu syai'in li syai'in. Menetapkan sesuatu pada sesuatu.
Ya, menetapkan sesuatu pada sesuatu itu disebut hukum. Nah, lalu kemudian terbagilah hukum itu menjadi 4 bagian. Tergantung siapa yang menetapkan hukum. Dikenallah dengan istilah hukum akli. Hukum akli, hukum syar'i, kemudian hukum wadi'i, kemudian hukum adi. Ini jarang diungkapkan ini. Apa disebut hukum akli? Adalah penetapan sesuatu berdasarkan akal. Menetapkan sesuatu berdasarkan akal. Jadi akal yang menetapkan sesuatu itu. Hasilnya ada 3. Akalnya siapa saja yang berakal. Hasilnya pasti hanya 3. Tidak 2 dan tidak lebih dari 3. Apa hasilnya itu? Yang pertama disebut al-wajibu. Mal wajibu huna. Apa maksud wajib di sini? Al-wajibu huwa ma la yahtasiru 'anil aqli atau ma la yahtasiru 'alal aqli an 'adamihi. Apa yang tidak bisa tergambar oleh akal tentang tidak adanya disebutlah wajib. Pasti dalam bahasa Indonesia. Tentu. Ya. Apa tentu? Dia mungkin apa tentu? Ya, bahasa Arabnya wajib. Jadi beda nanti itu wajib akli, wajib syar'i, wajib adi, beda nanti. Itu sama-sama menggunakan bahasa wajib. Jadi mala yahtasilu atau mala yahsulu ala al-aqli an adami. Apa yang tidak tergambar atau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal tentang tidak adanya disebutlah wajib. Nah, lalu kalau wajib ini dinisbatkan kepada Allah, lalu menghasilkanlah istilah sifat wajib yang dikenal dengan istilah sifat 20. Sifat 20. Ya, itu kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pernah menemukan Pak De, sifat 20. Ilmu ada yang hafal sifat 20? Ada. Kalau lagunya Rami Rama ada yang hafal. Asmaul Husna. Nah, itulah kita hal yang sangat penting diabaikan. Dan sekiranya teman nongko, mereka nongko sih gitu di pada ngeraki, apa penting lah. Karena itu tidak asal apalah al-wajibu anillahi ta'ala apa al-wujudu al-qidamu al-baqa'u mukhalafatu lil hawadith qiyamu bi nafsihi al-wahdaniyah al-qudrah al-irada al-ilmu al-hayatu as-sam'u al-basar al-kalam kaunu qadiran kaunu mudiran kaunu hayyan kaunu aliman kaunu sami'an kaunu basiran kaunu mutakalliman. 20. Lalu kemudian yang kedua, hasil yang didapatkan oleh akal yang disebut dengan al-hal atau mahal atau mustahil. Ya, tapi yang sering kita dengar istilah mustahil ya. Istilah mustahil ya. Nah, kalau orang-orang Jawa menyebutnya muhal. Orang Arab itu menyebutnya muhal. Ada muhal. Ya. Mustahil. Apa disebut mustahil? Ma la yahtasilu 'ala al-aqli an wujudihi atau ma la yahsulu 'ala al-aqli an wujudihi. Apa itu mustahil? Apa yang tidak pernah tergambar pada akal tentang adanya. Mustahil, tidak mungkin. Nah, ketika dinisbatkan kepada Allah itu, maka hasilnya 20. Lawannya tadi yang sifat wajib itu 20. Al-wujud
Al-wujud lawannya apa? Al-adam. Al-qidam lawannya al-hudus. Al-baqa lawannya al-fana. Mukhalafatul hawadits lawannya mumatsalatul hawadits. Ya. Qiyamul binafsihi lawannya qiyamul bighairihi. Al-wahdaniyah lawannya adalah al-adad. Lalu kemudian al-qudrah lawannya adalah al-ajz. Al-iradah ya. Lawannya adalah al-karahah. Al-ilmu lawannya al-jahl. Al-khayal lawannya al-mamat. Kemudian kaum al-sam'u lawannya adalah pasal kalau tuli apa? As-summu. Kemudian al-basar lawannya al-ummi, apa namanya? Al-kalam lawannya al-hukum. Kemudian kaunuhu qadiran kaunuhu mudinan itu lawannya kaunuhu ajizan kaunuhu karahatan kaunuhu jahilan kaunuhu mautan kaunuhu summan kaunuhu a'ma kaunuhu hukum. Kemana? Itu 20 juga. Jadi 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Yang ketiga hasilnya adalah disebut al-jaiz. Al-jaiz. Al-jaiz huwa ma yahsulul aqlu an wujudihi wa adamihi. Adalah apa yang bisa tergambar pada akal atau dihasilkan oleh akal tentang ada dan tidak adanya. Bisa ada, bisa tidak ada. Bisa iya, bisa tidak. Disebut jaiz. Nah, termasuk terciptanya alam semesta ini jaiz. Apalagi terciptanya semua isinya alam semesta jaiz. Apa isinya alam semesta? Banyak. Salah satunya adalah bumi. Isinya bumi banyak. Salah satunya adalah manusia. Isinya manusia juga banyak. Saya kan satu tubuh isinya banyak nih. Ada perut, ada jantung, ada pankreas, ada lever, ada macam-macam, ada ginjal. Ya. Isi perut juga macam-macam. Isinya ada nasi, isi nasi juga macam-macam. Ya. Semua adanya jaiz. Tidak wajib, tidak mesti, tapi bisa iya, bisa tidak. Kenapa ada? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adanya. Begitu banyak hal yang belum diadakan. Entah diadakan nanti atau tidak, kita tidak tahu, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang disebut dengan hukum syar'i. Apa yang disebut hukum syar'i? Ulama kita menjelaskan al-hukm syar'iyyah hiya khitabullah muta'alliq 'ala mukallafin. Ketetapan Allah yang berhubungan atau yang mengenai mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah manusia ya, akil, baligh, muslim. Baligh, tapi bukan manusia, tidak. Sapi baligh, saat baligh gede. Bebek baligh gede. Mukallaf bukan, karena bukan manusia. Manusia saja baligh tahu, tetapi jangan ghairu akil, bukan mukallaf. Atau tahu sehat ini jangan baligh ini seleng. Nah, jadi orang yang wajib sholat kan tidak mesti, yang tidak mesti tidak wajib sholat. Di kotanya seleng dia wajib sembahyang. Apa yang nak wajib seleng? Ya selengnya nak wajib sembahyang. Termasuk
lawasan pajangnya na bagigin ne sebelum lawasan pajang. Yo dia lawasan pajang kan ada wajib lagi deh. Tinggal wajib lagi ne, dia lawasan pajang. Dia wajib umroh, ada wajib lagi ne. Kemudian lawasan pajang wajib mana? Wajib takbir ihram, wajib baca Fatihah. Jadi lawasan pajang dia jadi kayak gitu ya modelnya. Jadi wajib itu ada rentetan. Hasilnya ada 5. Jadi kita ini pertemuan perdana membahas ini, maka pelakar lagi jadi ke sini. Hasilnya ada 5. Ini disebut dengan hukum syariat. Apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu yang saya dipelajari ya. Apa itu wajib syar'i? Kalau tadi wajib akli, ma la yahtasiru 'ala al-aqli an adamihi. Kalau wajib syar'i, ma yusabu 'ala fi'lihi wa yu'aqibu 'ala tarkihi. Wajib itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Disitulah wajib. Ada haram, kebalikannya wajib. Ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Saya tidak panjang sekian. Kemudian yang ketiga, ini yang biasa orang tidak mengerti, tidak sadar. Disebut hukum wadi'i. Hukum wadi'i itu adalah hukum yang mengikut pada hukum syar'i. Hasilnya berapa? 5. Apa itu? Sabab, syarat, mani', sahih, batil. Kalau yang sering kita dengar itu syarat wajib, kemudian hukum, syarat sah, baru batal. Ada disebut mani', penghalang. Contoh-contoh. Ini mengikut pada hukum syariah. Salat itu hukumnya wajib. Wajib tahu salat? Hukumnya wajib. Nah, lalu kemudian kapan wajibnya? Dia wajib itu supayanya. Kapan wajibnya? Masuk waktunya baru. Dia tamat itu menjadi masuk pada tamat itu nah. Dukhulul waqt, masuknya waktu itu menjadi syarat wajib salat. Bila tamat itu nah, dia kena wajib. Kemudian rukun. Itu disebut dengan rukun salat itu, takbiratul ihram sampai salam. Mani'. Salat itu dasarnya wajib. Tapi ketika perempuan itu haid, malah haram salat. Oh. Haramlah salat perempuan yang haid. Bukan boleh tidak salat, haram salat. Yang tadinya hukum dasarnya wajib, tetapi menjadi haram. Kenapa? Ada mani'. Ada yang menghalangi sehingga tidak wajib, bahkan menjadi haram. Disebutlah mani'. Nah, di sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama kita yang masyhur dikira sejak Imam Abu Hanifah. Ya, disebutlah Imam Mazahib, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri. Kalau nggak longgar-longgar sekali itu. Nah, itu disitulah mereka berbeda, disebut dengan hukum wadi'ah. Yang keempat adalah hukum ma'adi. Apa hukum ma'adi? Adalah ketetapan yang ditetapkan berdasarkan biasanya. Biasanya berulang. Dia kulit berarti biasa empat biasa. Kok cice bawa biasa di luar biasa. Ya, makul ini kedua makul ini sudah dianggap biasa. Disebut hukum tadi. Contoh, biasanya aku mandungi waktu bosi. Tahu?
Mari kita pulau supak biasa nampak pakro. Di sana malu kalau sekalipun ini ada bosi. Kata larani luar biasa. Bagi Pak Di, kena jadi yang malu kalau sekalipun ini ada bosi. Di kata larani luar biasa. Seumpama biasanya, orang kata mentu atau tona. Ya. Jadi kamu terpikir pada varian, panjang itu atau apa ini. Dari lantai ke-10 seumpama bangunan lantai ke-10 jatuh, kemudian negeri di awal cor. Biasanya, kalau dia mau pulau dia ringan, pulau biasanya. Tahu? Bukan tandena, atau kopon. Menduk biasanya mesti maloi. Nah, begitu tahu terjadi ini memang ada. Menduk lantai 10, menduk cor di awal, betul di awal kena, menduknya ketengah macam makero. Contoh, makanya luar biasa. Itu disebut dengan adi. Mapalawiki ibu kita mapalawiki 2 liter lah. Mas mapalawi sekali mapalawi dan mas sewa gue. Jadi asli mas sewa gue. Mapalawi deh mapalawi. Biasanya kan 2 liter mas waswa untuk 2 jam ini. Nanti itu 2 jam ini 2 liter. Ini lagi deh. Kenapa kita bisa memperkirakan karena biasa terjadi? Makanya di selanjutnya kan deh. Kalau kena kurang ina, kita ini nak masuk kaki dan sebagainya. Oh, ini sini aja. Ada sana biasa aja. Sisanya lagi dimanja ini. Meskilah itu, mana kena ini? Masuk pro betul penalina ini terselan itu maka ini luar biasa. Angka gara-gara kami ya banyak guru coba ini jadi gara-gara Samsung ini gara kami Samsung ini apa di penelitian ini gara kami ya Pak Bora kamu perlu Samsung ini Jadi ini dari ini, karena cuma dinah bilang ini. Iya. Deh, ya. Kemasua dinah. Dengan kau Samsung, kening ada tumerah sana ya. Apa sih namanya tumerah? Desak, timah. Timah Kemasua itu deh. Di pelak timah di pelak. Kalau ada banyak. Uswajuna ini timai. Apalagi Samsung. Nah, orang kadang-kadang suka membuat mitos. Apalagi rendana seperti Samsung ini, namun di pelbagai itu lagi. Oriono, makanya alagi ini Samsung na sedang makin di pelbagai ini. Maka pokoknya aqua lengera dia ada Allah asal ada baju. Bakal air galon. Makanya apa yang mengandung alkali itu dikali pernah deh bahasa biru jadi semua sudah kali Samsung karena orang suka memitos-mitoskan melebih-lebihkan hal yang biasa biasa banget memang jadi luar biasa ya. Oke. Hukum adil itu hasilnya ada 3. Yang pertama disebut wajibul adi, yang kedua mustahilul adi, yang ketiga jaizul adi. Wajibul adi, mustahilul adi, ketika itu dihubungkan dengan hukum akli, semuanya menjadi jaizul akli. Contoh, tapi makunri secara adil, kumatam i. Nah dia nama ada
kerugakan lalala tampuna mesti min mana ni? Apa kerugakan? Prematur togi atau normal togi mesti min mana ni? Secara adil. Tetapi pastikan secara akli tidak. Ya, secara adil dia agama penerima tampu sengaja ditulis dalam Quran secara adil. Makanya kejadiannya Nabi Isa itu disebut luar biasa. Kenapa? Perempuan yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki kok bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Disebutlah peristiwa luar biasa. Mari coba kejadian dia nak kejadian sebelumnya dia kejadian kemudian. Sebutlah luar biasa. Adalah yang luar biasa agar Hawa Nabi Isa matam Maryam Hawa datang berjalan. Nabi Adam berwali, tidak pernah hamil, tidak pernah bersentuhan dengan siapapun. Kok lahir Adam? Coba proses lahirnya, tulangnya yang ditahan. Ya khuliqat min dir'a wajhi Adam, jadi Hawa tercipta dari tulang rusuknya dan yang bengkok itu ditarik oleh Jibril, jadilah Adam. Tidak perlu pakai sisa lagi. Tidak perlu pakai kun fayakun, tidak. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan luar biasa. Juga pernah terjadi batu melahirkan unta di zaman Nabi Saleh, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Saleh kaum Samud meminta, kalau kamu betul-betul Rasulnya Allah, maka coba bisa enggak unta keluar dari batu? Betul, keluarlah unta dari batu. Batu melahirkan unta. Lalu kemudian kaumnya mengatakan ini sihir, ini mustahil. Betul mustahil dan kita pilih. Itulah orang-orang yang tidak mau percaya pada kebenaran ketika melihat sesuatu luar biasa dibilang sihir. Nah, ya kan? Di bawah baik. Pagi berasa sihir. Bukan sihir. Belum tentu sihir. Bisa sihir, bisa bukan. Dalam sejarah Sayyidina Ali, itu ke bawah Indo aja, anak-anak Raja Khalid yang dari kecil sampai dewasa tidak pernah meninggalkan tempatnya. Tidak BAB, tidak boleh kecil, makan, tapi tidak bisa meninggalkan tempatnya. Normal, menjadi gadis yang cantik, tapi tidak bisa meninggalkan tempatnya. Nanti selesai itu, ketika Sayyidina Ali datang ke sana berdakwah, lalu rajanya mengatakan, saya akan menerima agamamu kalau kau bisa buktikan kepada saya membuat anak saya meninggalkan tempatnya. Sayyidina Ali menggunakan kakinya, karena tidak boleh sentuh, itu kan menjadi masalah bagi orang. Katanya menyampaikan kebenaran, nak ketemu pun dari dia. Cukup doa aja, bacakan sallallahu alaihi Muhammad. Dari sejak itulah menjadi heboh itu sholawat. Dan sekarang heboh banget sholawat. Ya, sebenarnya nanti sholawat itu menjadi agak bagus tergantung siapa yang bersolawat. Kalau orang kafir yang bersolawat mengganti juga. Betul rumah sholawatnya sumpah aja udah kan? Ya. Dilihat siapa yang bersolawat. Sehingga Ali Allahumma shalli ala Muhammad itu aja. Matu tertau gara-gara itu ada cerita itu begini kan? Tentu nama kumreye bersih Sayyidina Ali, dah tampan ganteng, kuat. Lalu dinikahkanlah dengan itu, punya anak saat namanya Muhammad Ali Hanafi. Katanya nanti itulah yang mendampingi Imam Mahdi, cucunya dari situ. Ya, jadi Imam Mahdi cucunya Nabi dari Ali, pendampingnya cucunya Ali, bukan dari Nabi. Ya, namanya cucu dari Muhammad Ali Al-Hanafi. Kalau kita membaca sejarah Imam Ali Al-Hanafi itu hampir sama sejarahnya dengan ada satu dari Bani Israel itu selama 80 tahun lebih itu kerjanya kalau
siang itu membantai kezaliman, kalau malam pasal itu. Itu Muhammad Ali hal seperti itu. Saya bukan membuat kita kagum sama Muhammad Ali. Cuman kemudian belakangan menjadi klaim oleh kaum Syiah. Kayaknya kita yang Sunni ini memberikan. Pak karena alim Syiah, alim ketunduk. Tidak ada tanya jawab. Ya, tidak jawab. Tapi lu nggak mesra. Ya, tanya jawab. Kalau aku tahu. Ya, Mister. Senior. Pak senior gue. Rumah lagi. Ada. Ya. Mungkin saya tidak ciwang. Tidak ciwang. Culi. Oh, kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul. Jangan nih. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia yang saya muliakan Pak Ustaz Muslimin, kemudian para jemaah yang terhormat. Pada kesempatan ini ada salah satu ayat yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan kemuliaan manusia orang. Di mana ayat ini kalau tidak salah di surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min azwajikum wa zurriyyatikum wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah berfirman menciptakan manusia dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan saling mengenal. Kemudian ayat ini yang terakhir, inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Kemudian Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, pekerjaan melaksanakan ke tanah suci yakni umrah dan haji adalah pekerjaan mulia menurut ulama kita. Nah, sekarang saya pertanyakan, karena sekarang begitu canggih era organisasi sekarang, di mana orang berada di luar negeri tidak bisa menyaksikan di sini. Nah, salah satu ada keluarga atau sahabat pergi ke tanah suci melaksanakan umrah dan haji, di mana dia satu rombongan. Setelah tiba di Madinatul Munawwarah, di Madinah, masuk di masjid melaksanakan salat khususnya di Ramadan. Kebetulan dia posting dirinya bersama rombongannya. Selanjutnya pergi ke tanah suci, sampai di Mekah, masuk di dekat Ka'bah, ingin melakukan tawaf, dan selanjutnya
dia posting lagi dirinya bersama rombongannya. Nah, sehubungan tadi ayat ini pertanyakan bagaimana menurut Pak Ustaz, apakah ini pekerjaan tetap mulia di sisi Allah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berada di lauta, ia akan dirinya dan omongannya. Pertanyaan. Yang saya pertanyakan dari tempatnya dia mau merana haji sampai di Madinah mulai dimusaksikan oleh kawan-kawan di sini. Di sini ada kemungkinan dalam hati kita bahwa agar keluar menyaksikan bahwa saya berada di sini. Jadi di sini apakah tidak ada? Kalau ada unsur, bagaimana kemuliaannya? Apakah tetap mulia di sisi Allah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini katanya ini fenomena yang membuat giling-giling malaikat. Ini orang mau ibadah apa mau tamasya? Ibadah apa rekreasi? Itulah dampak buruk dari globalisasi informasi kecanggihan. Sehingga orang digiring untuk menyampaikan ke orang lain dia berada di mana, status aja sama status dia berstatus ya, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dia mau posting tidak mau posting bukan sini masalahnya. Masalahnya adalah di niat awalnya. Niat awalnya umrah itu untuk apakah? Ibadah atau gengsi? Kan kayak salah satu gengsi sekarang kan umrah. Saya kemarin bulan lalu ya, ketika ada MTK di CA ya bulan lalu saya hari Sabtu ke sana sempat sudah sama teman-teman ya. Tapi ini jangan jadi hadiah. Itu biasa kalau mau lebih umrah tanda dia ke sana. Jangan diambil hadiah. Itu maksudnya candaan saya ke teman saya. Itu teman-teman saya. Kemudian Ustaz, teman lolos, tinggal lolos. Berarti mega ini Ustaz nama lo. Oh, nama dia teman lolos. Apa kamu bicara? Soal alasan, dan dia sudah mau dosa. Saya langsung sama. Kami sebenarnya bukan kita dosa apa? Berarti melewati kalau dosa. Mari kita lewat berarti itu sama mau. Itu saya tidak akan begitu dia untuk teman-teman. Awas semua. Sembako, iya. Lalu saya kasih logika ini. Dan ada yang bertanya, maksudnya dari saya dan respon saya, yang pada pejabat-pejabat itu kemana itu? Bagaimana kalau menabung untuk umrah atau haji? Menabung untuk umrah atau haji. Lalu saya bilang, tujuannya apa? Ini maksudnya versi saya ya. Saya jadi suatu teman, Ustaz saya cerita nih. Kalau saya tidak pernah menabung untuk umrah, saya tidak pernah menabung untuk ibadah.
Dan saya termasuk orang yang tidak suka menabung. Dan saya tidak mengajarkan menabung pada anak saya. Kenapa? Karena orang dulu mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau saya tidak pernah berkhayal jadi orang kaya dan tidak mengajarkan kekayaan kepada anak saya. Nanti lama-lama menabung bakal beli. Kesikit dia lama beda 14 tahun. Begitu kan jadi nah. Bahkan kesikitnya 15 tahun nih. Dan saya bawa logika pada teman-teman saya. Paman, kamu tabung berapa per hari? 100.000 per hari mama, berarti sebulan 3 juta. Itu sebulan berarti setahun sudah umrah ya, bisa umrah ya. 100.000 per hari. Mana yang lebih baik? Kalau sama teman-teman, kau tabung 100.000 itu untuk umrah, atau 100.000 kau bagikan ke orang fakir miskin, atau nak yatim, mana yang bagus? Tidak mau tabung nih setiap hari 100.000. Tapi 100.000 itu kau bagi pada anak yatim, kau bagi pada orang miskin, mana yang bagus? Kalau yang bagus itu Ustaz. Ya itu yang berlakukan. Karena kalau ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan sekarang, lakukan menunggu akan datang. Nah, ada kebaikan yang mesti bisa kita lakukan sekarang. Beda memang kalau seumpama puasa Ramadan harus menunggu karena kita tentu Ramadan. Salat harus nanti menunggu waktunya. Tapi sedekah kan tidak ada waktunya. Kapan saja, di mana saja, itu orang boleh dan dianjurkan bersedekah. Lalu kalau itu dihitung sebenarnya, mana lebih tinggi nilai sedekah dengan umrah, lebih tinggi nilai sedekah. Cuma tidak pernah disampaikan. Memberi makan orang miskin atau membayarkan makanannya orang miskin. Mama, ada kita ketemu orang miskin beli nasi kuning, kita bayarkan. Dan ini bayaran kita sama juga nilainya. Itu jauh lebih bernilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita umrah dibanding umrah. Cuma ustaz kita tidak mau menyampaikan itu. Kenapa? Ya, karena saya pernah beberapa kali menyampaikan ini di sini sama pengurus jamaah haji. Ustaz, apa tuh kayak itu kamu apa? Tapi saya tidak berkenan. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Apa yang benar kita sampaikan. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Sampaikan kepada umat tertentu. Maka coba lihat dalam Al-Quran itu. Kita lihat apa? Pak, ini sudah apa itu? Dalam Al-Quran ada kalimat masyarakat di sakar. Masyarakat di sakar. Lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Salat dengan memberi makan miskin itu dirangkai, Pak. Bahkan orang yang rajin salat lalu membiarkan orang miskin lapar, itu dianggap apa? Dianggap tidak bernilai salatnya. Dia rajin berjamaah, tapi dia melihat orang yang miskin kelaparan tidak dibagi, dia punya uang yang bisa dibagi, lalu tidak dibagi, itu dianggap tidak bernilai salatnya. Ada yang pernah sampaikan? Pada makna intan surullah yang surkumullah itu salah satu maknanya yang surullah itu apa? Satu, menyampaikan ketetapan Allah, menyampaikan risalahnya Allah. Man ahsanu mimman da'a ila Allah. Adakah yang lebih baik daripada menyampaikan kebenaran dari Allah mengarah kepada Allah? Tidak ada, itulah kebenaran. Itulah perbuatan yang terbaik. Lalu disebut menolong Allah itu siapa?
memberi makan orang miskin dan menyantuni anak yatim itu disebut menolong Allah. Tapi orang abaikan itu, kecuali mau pilkada, mau pemilu, atau ada kepentingan lain, tapi pada penulis itu sia-sia. Dan ada si bungkus. Sekarang nggak bagus karena ada itu Jumatan ya, kalau Jumat pagi-pagi ada si bungkus ya. Cuma kadang-kadang pemotong orang ada kita memotong terus. Betul mobil pribadi lah terus si bungkus mana? Kali ini pakai makde terus, kalau tuh betul lah, oh gila. Ya, jadi maaf saya bukan menginikan umrah, silahkan karena ada nilainya minimal nilai rekreasi. Daripada rekreasi ke Bali, rekreasi ke Singapura, lebih baik rekreasi ke Mekah. Kalau dibandingkan itu, ya, rekreasi ke Bedoy, nggak banyak ongkosnya begitu. Kalau dibandingkan dengan sementara ada orang yang mau makan kesian tidak ada yang bisa makan, itu yang dikasih lebih bergengsi apa kita umrah. Termasuk orang yang malas umrah. Itu wajib teman-teman Ustaz umrah gratis enggak, bayar enggak. Saya suka bayar memang gratis kan saya orang gratisan. Dan ini gua ada di mana orang enggak main pula yang terus saya celok. Bagaimana mengenai berapa ustaz yang penjara nih? Dan ini tuh kan saya sih malah daripada begitu. Kalau ada kasih boleh bulan itu kan kesini. Lu masih sekolah, ada reservasi sekolah lagi, wajar nih. Lebih baik itu. Bahkan pesantren itu ada banyak orang yang menunggak ya. Banyak yang menunggak, kasihan. Mestinya orang kaya itu masih dulu bukan ini masih rugi. Lu kan berapa kutaran nih? Ini kalau menunggak pembayaran ya bayaran nih, itu masih ada. Berapa sebulan? Sebulan tuh masih belum. Dia pernah nggak ada ya? Tidak ada. Makanya begitu loh. Banyak yang menunda pembayaran itu karena makabra itu. Wajar saja, Bang. Itu dari sisi Allah itu, Masya Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah melihat itu, Allah menyaksikan itu. Malaikat menyaksikan itu. Cuma tidak disaksikan oleh orang lain. Postinglah. Ya, seolah-olah beberapa kita lagi di sini guys, ya kan? Ya, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang niat awalnya mereka ke sana rekreasi, bukan ibadah. Ya, tidak masalah. Pada cerita anak, tapi lolannya belum wajar, pakai lolan mentok. Benar nggak? Kepala curah pengantin wajar nggak? Wajar, pakai dia nih. Untuk lebih pengantin tidak wajar. Lolan mentok. Wajar, pakai lolan mentok. Orang saleh mentok tidak wajar. Lotos minum itu orang saleh kok. Terjadinya mana? Itu masalahnya. Di kepala saleh orang masih di situ. Ada kenapa? Tujuan awalnya memang rekreasi. Nanti saya bola anak, pasti nih. Kalau yang begini sekarang ya wajar dan masalah. Ya. Cuma ada nilainya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak ada orang tujuannya bukan Allah. Kalau tujuan kita bukan Allah, nggak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Nanti ada kalau tujuan kita Allah, baru ada di sisi Allah. Ada nilainya ada di sisi orang lain. Weh, yang iwan ini sih murah. Kamu udah bilang, ya cakap ini bagus dan wajar. Terus masa tadi? Oke, kita berangkat ada yang lain. Maaf ya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.